Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahla Keisha Maestra dari kelas 10 RPL 6 absen 29. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peristiwa G30 SPKI. Apa itu G30 SPKI? Gerakan 30 September adalah sebuah peristiwa berlatar belakang kudeta yang terjadi selama satu malam pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober tahun 1965 yang mengakibatkan gugurnya 6 jenderal serta 1 orang perwira pertama militer Indonesia dan jenazahnya dimasukkan ke dalam suatu lubang sumur lama di area Lubang Buaya, Jakarta Timur. Penyebutan peristiwa ini memiliki ragam jenis. Presiden Soekarno menyebutnya peristiwa ini dengan istilah Gestok, Gerakan 1 Oktober, sementara Presiden Soeharto menyebutnya dengan istilah Gestapu, dan pada Orde Baru dinamakan G30 SPKI, Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Yang kedua ada tujuan G30 SPKI. Yang pertama, menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadikannya sebagai negara komunis. Yang kedua, menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintah. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita PKI, yakni menjadikan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. Yang keempat, mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Yang kelima, kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Sejarah G30 SPKI bagian pertama, bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Insinyur Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Dan Aidit yang saat itu merupakan Ketua Partai Komunis Indonesia memimpin gerakan 30 September untuk mengincar para perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. Pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965, gerakan ini membunuh 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah TNI Angkatan Darat. 3 diantaranya yaitu Letjen Anumerta M.T. Haryono, Jenderal Anumerta Ahmad Yani, dan Maijen Anumerta D.I. Panjaitan dibunuh di kediaman mereka sebelum kemudian dibuang ke sebuah sumur kecil di Lubang Buaya. Sementara yang lainnya diculik dan dibunuh di Lubang Buaya. Berikut adalah nama ketujuh perwira tersebut. Yang pertama ada Letjen TNI Ahmad Yani, Maijen TNI Mas Tirto Darmo Haryono, Maijen TNI Raden Suprapto, Maijen TNI Siswondo Parman, Brigjen TNI Donald Ishak Panjaitan, Brigjen TNI Sutoyo Siswo Miharjo, dan Letusi Pierre Andreas Tandean. Yang pertama ada gambar Letjen TNI Ahmad Yani. Menjadi Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani setelah kenaikan pangkat luar biasa. Yang kedua ada gambar Maijen TNI Mas Tirto Darmo Haryono. Menjadi Letjen TNI Anumerta Mas Tirto Darmo Haryono setelah kenaikan pangkat luar biasa. Yang ketiga ada Maijen TNI Raden Suprapto. Menjadi Letjen TNI Anumerta Raden Suprapto setelah kenaikan pangkat luar biasa. Yang keempat ada Maijen TNI Siswondo Parman. Menjadi Letjen TNI Anumerta S. Parman setelah kenaikan pangkat luar biasa. Yang kelima ada Brigjen TNI Donald Ishak Panjaitan. Menjadi Maijen TNI Anumerta Donald Ishak Panjaitan setelah kenaikan pangkat luar biasa. Yang keenam ada Brigjen TNI Sutoyo Siswo Miharjo. Menjadi Letjen TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo setelah kenaikan pangkat luar biasa. Yang ketujuh ada Letusi Pierre Andreas Tandean. Menjadi Kaptensi Anumerta Pierre Andreas Tandean setelah kenaikan pangkat luar biasa. Sejarah G30 SPKI bagian 2. Sesudah peristiwa tersebut, mereka sempat menguasai kantor berita Radio Republik Indonesia dengan baret dan sapu tangan hijau di area leher. Mereka sempat melakukan siaran gelap dan menyatakan
pembentukan Dewan Revolusi Indonesia. Mereka berdalih memiliki niat untuk menyelamatkan Republik Indonesia dari Dewan Jenderal. Mereka menyatakan bahwa Dewan Jenderal merupakan gerakan subversif yang disponsori Sia dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno. Sejarah G30 SPKI bagian 3. Setelah hampir seharian menguasai RRI, sekitar jam 7 malam waktu Indonesia Barat, hal itu pun berakhir setelah pasukan RPKAD berhasil mengambil alih RRI. Ada beberapa anggota PKI yang tertangkap, tetapi ada pula yang berhasil kabur. Tanggal 1 Oktober pukul 21.00 WIB, RRI Jakarta mulai kembali mengumandangkan suara resmi pemerintahan RI dan DKI Jakarta sebagai ibu kota dijaga sepenuhnya oleh ABRI, sementara para anggota G30S menjadi buronan. Sejarah G30S PKI bagian 4. Setelah diperlakukan jam malam di Jakarta pada 2 Oktober 1965, dini hari pukul 1.30 tanggal 2 Oktober, Presiden Insinyur Soekarno akhirnya menyatakan lewat RRI bahwa beliau selaku presiden di dalam kondisi sehat walafiat fisik dan mental tetap memegang kepemimpinan negara, pemerintahan, dan revolusi. Pimpinan Angkatan Darat pun secara langsung dipegang oleh Presiden Insinyur Soekarno dan Mayor Jenderal Pranoto Reksosasmudro, asisten ketiga atau Pangat ditunjuk untuk menyelesaikan tugas sehari-hari. Jenazah ketujuh perwira TNI Angkatan Darat di atas akhirnya ditemukan beberapa hari kemudian dan mereka disahkan menjadi pahlawan revolusi berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 3 Petit tahun 1965 pada tanggal 5 Oktober 1965. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.